spirits, bukan roh, pasangan kekasih yang abis berhubungan badan. Nah inilah yang gue maksud dengan istilah ngelunjak. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Di sini ada nggak yang ikut yoga? Dan kalau kalian ikut yoga itu ada nggak sih yang namanya spiritual guru atau itu beda section atau divisi? I do not know karena gue belum pernah coba, but I would like to try one. Jadi apakah itu spiritual guru? Kalau dari bahasa Sasha Marisa yang udah jelas nggak sedetail Google dan bahasanya itu nggak baku. Kalau menurut gua nih, spiritual guru itu adalah seseorang yang akan membantu kalian dalam spirits, bukan roh, dengan hukum alam semesta, terus your mindset, your body and your soul. Gua pun aja nggak bisa jelasin. Jadinya gua taruh aja lah di sini apa itu spiritual guru dan ya, ini gua taruh pasti gua ngedit. Jadi apakah ada yang salah dengan spiritual guru? Oh no, nothing at all. Karena spiritual guru itu menurut gue bukan kayak dukun lah ya. It's different, lebih ke mind, body and soul. Cuma itu doang yang gue tahu katanya. Tetapi di balik ribuan spiritual guru ada satu yang salah dan pengen ditempeleng palanya, yaitu adalah spiritual guru dari Boyolali. Kenapa itu? Ya mungkin kalian udah lihat di jurnal ini. Thumbnail, so let's just get into it daripada intro kepanjangan. Here's Paranormal. Spiritual guru dari Boyolali. Langsung aja kita masuk lah ya ke kasus yang bakal kita bahas ini. Si pelaku yang dikenal sebagai orang yang berjasa di lingkungan dan di mata rekan-rekannya ini dikabarkan udah menjadi buronan. Loh, kok tiba-tiba begitu? Menjadi buronan polisi atas alasan menghabiskan nyawa dua orang rekan kerjanya. Matter of fact, salah satu jasanya si pelaku ini adalah katanya pernah berhasil meringkus sindikat dan gembong pencopet yang lumayan meresahkan di daerahnya. Iya, sulit dipercaya ya, and good to be true. Itulah yang terjadi. Di samping itu, seperti yang gue bilang tadi, si pelaku ini dinilai sebagai orang yang bisa dipercaya sama rekan-rekan kerjanya. Saking dipercaya, si pelaku ini udah dianggap sebagai guru spiritual sama mereka. Yes, dia ini udahlah bisa dihandalkan, terus bisa dibilang juga cukup religius sampai dianggap sebagai guru spiritual. Kurang sempurna apa lagi ini orang ya kan? Tapi mau gimana pun juga, kita semua tahu kalau kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan manusia ini punya kecenderungan sebagai makhluk yang gak pernah puas. Apalagi kalau udah menyinggung masalah uang. Seperti kata Elizabeth Grant, money is the anthem of success. With that being said, kita masuk aja lah ke kronologi kasusnya. Si pelaku ini memang punya kerjaan yang berkecimpung di bidang properti nih, bareng sama salah satu temannya yang berinisial S. Dan S ini adalah orang yang tadi gue bilang menganggap si pelaku itu guru spiritualnya. Sebelum lanjut dan biar lebih seru ya kan, seperti biasanya si pelaku kita panggil Suparka alias stay until the end of the video. Jadi sekarang kalian nyambung ya, si pelaku itu Suparka. Suparka punya partner namanya S. Suparka dan S. Di awal bulan April tahun 2020, kebetulan si S ini lagi ada rejeki yang lumayan gede dah ya kan. Dan berniat buat investasi lagi di bidang properti bareng partnernya, yaitu adalah si Suparka. Makanya si S ini minta tolong lah sama si Suparka buat nyariin tanah di daerah Boyolali. Supaya mereka bisa deh tuh mulai pembangunan di sana. Rencananya tanahnya ini tuh mau dibangun kontrakan atau kos-kosan gitulah. Dan seperti biasa, Suparka pun came through alias berhasil dapat informasi tentang tanah kosong di daerah Boyolali. Bahkan si Suparka ini bisa-bisanya ngasih 3 option loh ya. Memang bukan main lah kinerjanya si Suparka ini. Dari 3 lokasi yang disuggest sama Suparka, akhirnya si S ini sepakat deh tuh di salah satu lokasi tersebut, yang dimana dia beli tuh tanah dengan harga 750 juta dan akan mulai pembangunannya dalam waktu dekat. Namun disinilah Suparka mulai bertingkah. Melihat rekan kerjanya si S ini yang lagi banyak duit, Suparka jeleknya malah punya niat jahat buat nguasain semua harta partnernya. Di samping itu, si Suparka juga udah sempet deh tuh minjem duit modal ya kan ke si S. Duit modal pembangunan sebesar 300 juta. Dan si S dengan mudahnya tentu saja meminjamkan duitnya ke si Suparka. Fast forward masih di bulan April, Suparka dan S sepakat deh tuh buat ketemuan di salah satu rumah rekan kerja lainnya si S yang berinisial
T. Ini ada orang baru ya, so keep up with the story. Nah, si T ini ada di daerah Surakarta. Di sana mereka bertiga rencananya nih mau serah terima surat-surat tanah yang kemarin baru dibeli tuh di Boyolali. Lu masih ingat kan tuh yang harganya 750 juta apa? Dan sekalian juga nih si S udah ngebawa uang cash sebesar 700 juta ke rumahnya si T ini. Ada alasan lain juga sih kenapa mereka sepakat deh tuh buat ketemuan di rumahnya si T. Soalnya si T ini juga mau sekalian renovasi interior rumahnya. Dan siapa lagi yang bisa renov interiornya? Ya kalian itu betul, yaitu adalah si S dan partner favoritnya Mas Suparka. Bukannya mau renov interior, tetapi Suparka malah datang dengan rencana yang lain. Gimiknya ini dimulai dari dia datang bawa oleh-oleh yang adalah buah naga. Setelah beberapa jam ngobrol, Suparka bilanglah ke si T kalau dia bawa buah naga nih, mendingan enak nih dibikinin jus ya kan, seger gitu. Si T ini akhirnya oh iya ya bener, bikin jus aja deh. Diambil deh tuh buah naga, dia bikinin buat dia sendiri, S dan si Suparka ya, buat bertiga lah. Tetapi sebelum jusnya ini dibawa lagi ke ruang tamu, tiba-tiba Suparka datang deh tuh ke dapur dan nyamperin si T yang sambil ngudak-ngudak jus. Tambahin ini juga vitamin bagus buat badan. Yang Suparka bilang vitamin itu tentu saja bukan vitamin, melainkan campuran racun tikus dan sianida. Pada saat itu si T nggak curiga sama sekali, soalnya bentukannya itu bukan serbuk ya, not suspicious at all, tetapi semacam kayak pil begitu. Ya tetap aja lah ya, kok mau aja ya, nggak tahu ya namanya ajal orang. Dimasukin lah pil itu ke jus buah naga. Jeleknya beberapa menit kemudian si S dan T mulai ngerasain efek dari racun tersebut. Dengan dosis yang nggak tahu juga berapa ya, akhirnya si S dan T meninggal dunia di tempat. Kurang ajarnya lagi nih ya, si Suparka ini masih sempet-sempetnya loh kepikiran buat ngesetting ya perbuatannya itu seperti seolah-olah bukan pembunuhan, melainkan jadi seperti pasangan kekasih yang abis berhubungan badan. Jadi si Suparka masih bisa deh tuh nelanjangin si S dan T biar seakan-akan mereka nih abis berhubungan badan and do drugs. Emang nggak jelas lah cara kerja otaknya si tolol ini. Dan di jalan pulang dia juga nyempetin diri tuh buat ngebuang baju-baju dan barang bukti lainnya ke sungai. Fast forward, esok harinya rumah si T ini disamperin lah sama kakaknya si T yang datang dan bilang lah ke dua orang satpam di komplek kalau dia ini mau ke rumahnya si T dengan alasan adiknya ini udah nggak bisa dihubungin. Terus di sisi lain mereka juga udah sepakat tuh ya janjian buat bersih-bersih di rumahnya si T. Si kakak yang datang ditemenin sama dua orang satpam ini awalnya udah manggil-manggil dan ngetok-ngetok pintu rumahnya si T. Di sini tentu saja tidak ada yang membukakan pintu maupun nyambut mereka. Dikarenakan kakaknya ini udah punya bad feeling, mikirnya itu bukan oh si T lagi pergi lah ya, enggak, dia udah punya bad feeling duluan. Akhirnya dia minta tolong itu dua satpam untuk ngejebol itu pintu, didobrak dong. Pas pertama mereka masuk ya kan, mereka nggak ngeliat apa-apa, rumah bersih, nothing wrong with it. Lalu mereka naik lah ya ke lantai 2. Si kakak langsung disambut dengan dua jasad yang tergeletak di lantai tanpa memakai baju. Melihat saudara perempuannya dalam kondisi yang kayak begitu, yes, kalian baru tahu ya kalau si T ini adalah perempuan. Right, go back lagi, kakaknya ngeliat adiknya telanjang kayak begitu. Dia nangis kejer lah. Kondisinya ini nggak cuma mereka nggak pakai baju, tetapi juga mulut mereka ini yang ngeluarin busa dan cairan berwarna coklat. Setelah pihak kepolisian itu terlibat, barulah bisa dipastikan kalau di tempat kejadian perkara itu gak ada sama sekali tanda-tanda kekerasan atau perlawanan di tubuh kedua jasad maupun di environment rumahnya. Gak ada sama sekali breaking in or breaking out. Dari hasil investigasi mendalam baru deh tuh ketahuan dan bisa dipastikan lagi kalau mereka ini diracun pakai sianida. Karena kan jus itu kental, jadi sehabis-habisnya jus itu masih ada busa-busanya gitu kan di bawah sama di keliling gelasnya. That's where they found ada zat sianida. Ditambah lagi hasil kesaksian orang-orang luar, yaitu adalah beberapa saksi nih ya sempat-sempatnya melihat satu orang yang keluar dari rumah itu beberapa jam setelah si S masuk. Yang ada dalam rumah itu 3 orang lah, kok yang keluar cuma 1 orang. Dan untungnya lagi nih beberapa kesaksian itu juga mengasih deskripsi yang cukup detail lah ya tentang si Suparka ini. Gak perlu waktu lama buat polisi untuk ngelacak dan tahu tentang identitas Suparka dan lokasi terakhirnya. Polisi langsung tahu kalau si Suparka ini lagi ada di Bandara Internasional Adi Sumarmo. He's stranded from the damn town. Tanpa pikir panjang, kepolisian Jateng langsung ngirim tim ke bandara buat nangkep si yang katanya adalah guru spiritual itulah. Ember ya, dia ini ditangkap bersama barang bukti berupa uang yang dia curi berjumlah 750 juta rupiah. Buset deh. Ketangkapnya as clear as water, bitch. Selama pelacakan si Suparka, diketahui lah bahwa ini guru spiritual ternyata adalah pegawai honorer kepolisian yang udah mengabdi di sana selama
Selama berapa tahun? 20 tahun lamanya. Nah ini dia, lu masih ingat gak di awal-awal? Alasannya dia bisa sampai terlibat dan berhasil nangkep gembong copet. Dan salah satu komandan kepolisian Jateng bahkan sampai ada bilang kalau di masa kejayaannya si Suparka waktu itu, dia berhasil loh nangkep yang namanya 300 copet. Fast forward, di Februari tahun 2021, proses hukumnya si Suparka ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan hakim menyatakan bahwa si Suparka ini bersalah dan kena pasal pembunuhan berencana. Meskipun si Suparka ini udah ngaku salah, tetapi setiap ditanyain kronologinya beda-beda. Ini nggak konsisten dia. Dikarenakan kesaksiannya itu selalu berbeda-beda dan nggak capek-capek ya berusaha supaya sekiranya hukumannya itu bisa jadi lebih ringan, bukannya jadi ringan malah mempersulit diri sendiri. Hakim yang udah lelah juga tuh yang ngedengerin bacotnya si Suparka akhirnya memvonis dia dengan penjara seumur hidup. Nah orang-orang macam Suparka inilah yang ngebuat kita semua, I don't know if you have it, trust issues. Oh ya, gue lupa lagi ya, Suparka itu adalah kepanjangan dari susah, puas, dan serakah. And that is the case, y'all. You know, this is what. Yang gilanya lagi tuh ya, si S tuh udah sempet loh yang namanya minjemin dia uang untuk pembangunan loh. Enggak uang besar 1 juta, 5 juta, enggak ratusan juta. Dia harusnya ngeliat oh ini orang baik ya, atau you know, he kept helping me, malah dibunuh. Nah inilah yang gue maksud dengan istilah ngelunjak. Oke, this is personal story. Kemungkinan beberapa dari kalian ada yang nggak suka atau nggak setuju sama gue, but I have to say yo, rasanya gue udah pernah nge-mention ini di salah satu story time gue, but I'm gonna tell you again. Jadi gini, kalau kalian kerja di kantor nih ya, atau di komplek rumah kalian lah, pasti ada yang namanya satpam. When you have more money, ketika lo lagi dapat rezeki, lo pasti juga pengen ngebagiin dia lah, either buat uang rokok atau 20.000, sometimes 50.000, bahkan lo kayak ngasih makanan lah ke mereka. Cause like to appreciate them, they've been guarding your building, which is understandable. Karena keluarga gue juga ngajarin gue kayak, dek, lebihin lah dek, dia udah ngejagain. Now the thing is, one of them, salah satu dari mereka, ini nggak semua satpam, alright? Ini nggak semua satpam, gue cuma menceritakan yang namanya tentang ngelunjak. Nah dikarenakan mereka udah kebiasaan dengan dikasih uang tambahan, one day, gue yakin salah satu dari kalian itu udah pernah ya ngerasain ini. One day, pasti mereka nih datang ke rumah lo untuk kayak minjem duit. And what happened? The first time, ya udah deh, gue kasih pinjaman duit nih. Dikasih karena anaknya sakit lah, atau butuh anaknya sekolah, whatsoever. Akhirnya dipinjemin. And then, kedua kali, pinjem lagi. Aduh gimana ya, yang satu aja belum dibalikin, tapi ya udah deh, kasih lagi nih. Now the thing is, what I'm trying to say, lo kasih pinjaman duit terus. Yes, gajinya mereka itu nggak not as much as you. Gue bingung nih bahasanya biar tidak menyinggung orang-orang. Kasih kesempatan terus. The money never went back to you. Akhirnya ngelunjak. Oh yaudah, gue pinjam aja deh tuh ke Mbak Marisa, kan duitnya banyak, ya udah. Nah dikarenakan mereka mindsetnya itu dikasih duit terus, dikasih pinjaman terus, jadinya kebiasaan ngelunjak anjing. Itu maksud gue, ngerti kan? Kayak where the hell the money went? Lo kira gua apa? Nih kalau misalnya di comment section, ya udah Mar, sedekah, lu belum tahu rasanya. Nah disitulah gua sharing a boundary, yang dimana mohon maaf nih Pak, saya belum ada uangnya. Ini saya juga lagi, aduh YouTube viewers aja, lihat aja deh Bapak ada di YouTube saya. Karena kalau lu nggak set boundaries, akhirnya ngelunjak to the point. Nanti nih misalkan ya, dikarenakan mereka udah kebiasaan gitu, lo tiba-tiba nggak ada, ngerinya bisa jadi kayak gini nih yang tadi gua baca nih. Main bunuh aja nu pakai cyanida. Amit-amit bego, serem banget. Ngasih sedekah sama ngasih pinjaman terus ke orang-orang yang sama lagi orangnya udah 6-7 kali is a different story. Nah guys, this is it, yo. Gue malah ngalur ngidul, lama-lama gue bikin podcast aja kali ya. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow your girls Instagram Sasha X Marisa, and if you're a weeb dan suka anime, go follow your girls TikTok Sasha X Marisa juga. Goodbye.